Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa dalam Rima pada malam hari ini. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami ucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesibukan kami hari ini yang boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mau menyatukan hati kami dalam renungan pada malam hari ini. Bapa yang siapkan hati kami agar kami semuanya dapat merenungkan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prima pada malam hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 dengan tema Itu Tuhan. Saya tidak akan membacakan firman Tuhan secara keseluruhan, tapi saya akan mencoba membawakannya dalam bentuk narasi sehari-hari. Jadi bacaan kita dimulai dengan kisah dari beberapa murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias, yaitu ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Di sini murid-murid Tuhan berkumpul seperti orang yang tidak mengetahui harus berbuat apa setelah kematian Tuhan Yesus. Mereka kemudian pada hari itu berencana untuk bersama-sama menangkap ikan. Dan pada malam itu mereka berusaha untuk menangkap ikan, tetapi tidak ada hasil yang diperoleh. Ketika hari mulai pagi dan menjelang siang, ada seseorang yang berdiri di tepi pantai, di tepi danau Tiberias, dan berkata kepada mereka, "Apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Dan mereka yang setelah semalaman tidak mendapatkan apa-apa, mereka menjawab, "Kami tidak punya." Ketika itu, jarak antara tepi danau ke tempat perahu berada sekitar 200 hasta, atau dalam ukuran saat ini sekitar 90 meter. Jadi sepanjang lapangan bola kurang lebih. Kemudian orang tadi kembali berkata, "Tebarkanlah jala kalian di sebelah kanan perahu, maka kalian akan peroleh." Dan ketika para murid melakukan hal tersebut, mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang luar biasa, sampai jala tersebut tidak dapat mereka tarik. Sangat susah. Dan ketika hal tersebut terjadi, salah seorang murid kemudian berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus yang mendengar hal tersebut langsung mengenakan pakaiannya. Kemudian baru dia terjun ke danau untuk berenang ke tepian. Dan tidak lama setelah itu para murid-murid yang lain menyusul setelah mereka berhasil menarik jala tersebut ke dalam perahu. Dari bahasan tadi, kita dapat melihat seperti halnya para murid ketika kita sudah bekerja dengan lelah seharian penuh, atau bahkan sampai berhari-hari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun, tapi sepertinya kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika kita akhirnya menyadari bahwa ada Tuhan yang sebenarnya hadir di dekat kita, ada Tuhan yang menunggu respon kita, dan kita mau mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Kenapa nggak sebelah kiri? Kenapa nggak belakang? Kenapa nggak depan, tapi sebelah kanan? Kita tidak tahu maksud tujuan Tuhan. Tapi ketika para murid melakukan sesuai dengan perkataan tersebut, mereka mendapatkan hal yang luar biasa. Terkadang kita juga dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sudah melakukan apapun yang kita bisa, melakukan semua hal. Misalnya tadi menangkap ikan, kita sudah lempar mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke belakang, mau ke depan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan menyuruh kita lempar ke kanan, dan kita melakukannya,
kita nggak tahu, loh aku tadi udah ngelakuin kok yang ke kanan tadi, aku udah lemparin jarak aku ke kanan, aku udah melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan minta. Tapi di sini tidak ada pertanyaan yang timbul dari para murid. Mereka hanya melempar kembali jalannya. Dan mukjizat Tuhan ternyata terjadi. Dari usaha mereka yang sama sekali tidak dapat apa-apa, mereka memperoleh berkat yang sangat banyak. Ikan dan di dalam jala yang tidak dapat mereka tarik. Kemudian ketika salah seorang murid berkata, "Itu Tuhan." Petrus tidak serta-merta langsung terjun ke danau, kemudian berenang. Enggak, tapi dia kemudian mempersiapkan dirinya dulu. Dia mengenakan pakaiannya karena saat itu dia tidak berpakaian, baru kemudian dia terjun ke danau untuk menghampiri Tuhan. Di sini kita belajar apa? Kita bisa belajar bahwa ketika kita mau menghadap Tuhan, ya kita harus sadar keadaan diri kita. Ketika kita sedang tidak siap, ya persiapkan diri dengan baik. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan itu kudus. Maka kita juga harus kudus ketika kita menghadap Dia. Maka kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk dapat masuk dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu persiapan diri Bapak Ibu setiap hari dalam kondisi apapun, selalu siap untuk menghadap Tuhan. Kemudian ketika Tuhan tadi pertama menanyakan, apakah kalian punya lauk pauk? Tuhan tidak mengharapkan dari kita memberikan lauk pauk untuk Dia, bukan. Karena ternyata ketika para murid sudah tiba di tepi pantai, tersedia bagi mereka arang dalam bentuk bara api, dan di atasnya sudah ada roti dan ikan. Untuk para murid yang seharian bekerja, semalaman bekerja, tentu saja lauk hangat itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Dan mereka makan bersama-sama. Bapak Ibu, di sini kadang-kadang kita merasa lelah dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika Tuhan Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita, apapun yang kita butuhkan sebenarnya sudah tersedia. Tinggal kita mau menerimanya atau tidak. Mari kita bersama-sama menyadari segala kelemahan kita, dan kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan agar kita dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kehidupan sehari-hari kita maupun sebagai murid-murid Tuhan Yesus, untuk dapat memberitakan kasih dan sukacita atas keselamatan yang telah Tuhan berikan, baik kepada kita maupun kepada semua orang yang mau menerima Dia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Kami ucap syukur Bapa, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami untuk persiapkan segala sesuatunya bagi kami. Dan Bapa, tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat persembahkan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga dapat menjadi orang-orang yang mau menggembalakan domba-domba-Mu, mau memberitakan Injil-Mu, mau memberitakan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami, baik melalui perbuatan kami, baik melalui pekerjaan kami, maupun melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.